Oke. Kalian ingat Thomas Nawilis pemeran di sini ada setan, begini nasibnya sekarang. Kan kalau di infotainment kan kayak gitu ya. Iya. Headline-nya kayak gitu. Thomas Nawilis, terima kasih. Special thanks untuk Nawilis Auto Center telah menjadi official sponsor Monday Show with Mr. Ben. Semoga semakin sukses bengkelnya. Kita mau telusuri apa kehidupan seorang Thomas Nawilis sekarang. Kapan terakhir main film? Kapan terakhir main film? Waduh, terakhir banget tadi itu jadi cameo bantuin di The Raid. The Raid. Berandal The Raid ya. Terakhir main The Raid 2 berarti. The Raid 2. 2015 ya itu. 2015 tayangnya apa? Tayangnya kayaknya. Tayang 2015. Kayak 2013 deh. 2013. Itu film terakhir gue yang menjadi kebanggaan karena gue dibunuh dengan indah oleh seorang pembunuh cantik ya. Iya, matinya bangga gue. Yang bunuh kan lu dibunuh Julia ya? Estelle. Iya, dibunuh. Dikapak ya kan. Bangga dibunuh sama Julia Estelle. Meskipun shotnya ada yang dibuang lagi gitu. Apanya? Shotnya dibuang. Shotnya dibuang? Jadi gue bosin itu doang, gue tuh latihan itu 2 minggu itu cuma buat dibunuh? Latihan fisik men. Latihan fisik buat dibunuh? Oh. Latihan jatuh, latihan dibacok, ada yang dibacoknya dibuang. 2014-15 berarti Iya, lah ya? iya. Itu 12 tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Memang sengaja nggak main ini lagi atau Jadi sebenarnya menarik diri? Sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu, singkat gue sebetulnya masuk entertainment itu by accident sebenarnya. Oke. By accident. Jadi 2001 balik ke Indonesia, biasalah abis dari sana lagi senang-senangnya habis kerja, dolar lagi tinggi waktu itu gue ngerasa di Indonesia gue kaya banget tuh. Iya anjay. Padahal di sana tuh kerjanya cuma apa delivery pizza doang gitu sama kerja di Oh pernah jadi delivery pizza? Delivery pizza, kerja di bioskop, restoran Chinese food. Gaji dolar lagi tinggi, balik sini kayaknya buset kok gue apa-apa duit gue nggak bisa habis ya. Jadi Jumawa lah kesini gue nggak mau kerja dulu, party nggak nyampe setengah tahun kok duit habis gitu kan deh. Terus bukan nawarin duit lu jalan di bengkel, dah akhirnya mulai jalan di bengkel di situ. Ya biasalah dulu masih manual, kita bagi brosur. Kebetulan salah satu kantor yang gue datengin itu PH waktu itu, PH Multivision. Iya. Gue liatnya depan itu ada S-Class, Jaguar, sama saya itu juga inget tuh, wah target banget nih gue datengin, gue tawarin brosur, ternyata gue suruh casting. Oh, padahal lagi ngasih brosur. Iya, pasti gue casting ini apaan ini PH gitu. Iya kamu tuh tinggi-tinggi aneh katanya, gue nggak tahu kalimat itu. Tinggi-tinggi aneh? Ya, kamu tuh tinggi-tinggi aneh, tuh kita lagi nyari-nyari karakter, gue casting akhirnya dari situ ya. Nah, akhirnya dari kan di Indonesia gitu, itu lu cakep banget, jelek banget, keren banget, atau aneh banget ya. Aneh banget, atau jelek banget juga bisa. Iya, jelek banget gitu. Dan dari situ gue jadi ya pernah kecil, terus nyambung, dapet iklan, dapet film. Akhirnya gue berhenti juga di 2005-an ya, karena memang gue kuliah film, sinematografi. Jadi sebenarnya gue nggak pernah kepikiran untuk depan layar. Akhirnya setelah dapat pengalaman lumayan, oh di Indonesia begitu tuh sistemnya, gue bikin film lah. Gitu. Bikin film apa? Gue Kapak Jatuh Cinta, yang bikin gue hampir kapok bikin film karena rugi. Rugi habis main filmnya. Tapi kan bukan pakai investor, biasanya emang pakai investor film-film gitu. Itu karena ya itu namanya beginner's mistake kali. Beginner's mistake. Waktu itu gue sama Awi Suryadi, yang sekarang one of the best director yang Indonesia. Dia balik ke Indonesia juga dari US, ketemu gue. We share the same dreams. Dia punya skrip, kita bikin, kita nyari 2 temen, kebetulan temannya Awi. Jadi yang invest kita berempat, duitnya bener-bener duit kita berempat doang. Kita develop skrip, kita nyari kru, kita nyari pemain, dibohongin sama kru. Harga kru dinaikin kita nggak tahu, sewa alat juga kita takut. Wah pokoknya sih banyak miss kalkulit deh. Filmnya rugi. Cuman dari situ kan jadi ada trust lah. Jadi ada beberapa produser yang bilang, oh ternyata lu bisa bikin film Tom ya gitu. Akhirnya dikasih job, akhirnya ya sampai akhirnya gue fokus belakang layar, justru sebenarnya banyak yang belakang layar gitu. Jadi kalau misalnya ngerjain film nggak transparan, ternyata banyak ya budgetnya yang bisa dimainin gitu, di markup gitu. Begitu juga dengan kalau kita ke bengkel yang tidak resmi. Asik, dia juga masuk asik banget. Harus masuk dong. Masuknya oke banget tuh. Dan tidak transparan. Ya. Iya. Apa namanya, pernah cinlok nggak sama Nagita? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ini gue harus klarifikasi lagi. Karena banyak yang gosipin gitu kan. Iya. Ini gue udah ada 2 video yang klarifikasi deh, 2 program sama dia yang gue tidak pernah pacaran. Memang adegannya gue pacaran, gitu. Tapi gue nggak pernah pacaran. Oke. Dan karena gue suka nggak enak sama bini gue, lagi jalan sama bini gue. Matanya Nagita ya? Matanya Nagita ya? Beban sama bini. Nggak enak sama bini gue selalu.
Jadi sama sekali nggak pernah. Nggak pernah temenan profesional aja. Profesional karena juga waktu itu memang saat syuting itu gue udah punya pacar dan gue kenal dia itu dia baru umur 14 tahun sedangkan guanya itu udah 24 tahun kayaknya tuh pedofil banget gitu kan kayaknya ya meskipun gue sama bini gue beda 13 tahun sih ya, cuma kan nggak sama 14 Tapi tahun waktu juga, itu gitu. kan beda konteksnya belum masih underage. Ya, dan nyokapnya kan bos gue nyokapnya dia. Oh ya? Iya, jadi di Cinesetan itu PH-nya di sub ke PH-nya nyokapnya Nagita. Dan salah satu produser pertama yang percaya gue bisa bikin film adalah nyokapnya Nagita itu. Gokil. PH-nya dia itu ngasih gue trust di situ. Dan di situ yang lu rugi. Enggak, itu. Oh bukan yang itu? Setelah gue rugi. Setelah lu rugi. Setelah gue rugi. Karena gue dulu pernah main sama anaknya di film itu di Cinesetan. Dia punya PH, Tom, lu mau coba daring nggak di PH gue nih? Gitu, buat SCTV, ya kan. Akhirnya udah, di situ gue bikin, akhirnya ya untungnya mereka suka, rating share gue bagus, jadi kasih judul terus gitu loh. Gue tuh sebenarnya mau ngobrol sama lu tadinya waktu lu datang ke show gue. Bahkan pas ini kan selesai acara tuh gue selfie. Iya. Selfie sama, gue selalu ajak selfie semuanya selesai acara. Itu selalu ada yang, itu Thomas Nawilis ya? Thomas Nawilis ya? Selalu ada yang gitu-gitu ya. Iya. Dan waktu itu gue ngobrol sama Thomas soal ini, soal apa namanya, soal bengkelnya, terus tiba-tiba Koko ini, Haji Koko ya? Koko ini bilang kayak gini, ya dulu kan gue pernah terkenal. Enggak, sampai sekarang masih terkenal. Pernah, gue sih ngerasa gue pernah. Pernah terkenal. Iya, sekarang gue skuter ya, selebriti kurang terkenal dan dihargain murah. Harganya murah. Iya. Oh, sudah kurang terkenal dan gue sekarang dihargain murah. Dihargain murah. Murah banget. Murah banget. Tapi masih mau kalau diajak film, dapat casting apa? Gue tergantung karakternya sebenarnya sih ya. Karakternya. Kalau action sih gue pasti, karena gue pecinta action, tapi gue tau gue nggak ada fisik pemain action ya, jadi mungkin nggak akan pernah di calling. Cuman for the sake of the experience and for the love of action movies, gue kalau kayak waktu di The Raid, gue jalanin karena gue dapet ilmu banget. Meskipun gue cuma dibacok doang gitu ya, cuma I learn a lot gitu ya. Dibacok latihan 2 minggu. Iya, dan bangga banget gue dari film itu. Jadi kalau action maybe I'll do it. Kalau selain action, waktunya ya. Waktunya. Tetap Cina bro. Iya. Dan lu tuh sempat rame di Twitter. Iya, gue udah tahu tuh, karena baru tahu kan tuh. Twitter gue tuh dihack, terus gue hilang, gue kayak males bikin lagi udah, fuck it lah. Gara-gara ada yang nge-tweet ada banner Nawilis, terus bakal buka ya coming soon ya. Terus ada mukanya lu, terus orang bilang, ini Nawilis ini punya Thomas Nawilis. Dan iya, emang punya Thomas Nawilis and family gitu. Dan orang kan banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya keluarga lu startnya dari bengkel dulu. Iya, sebenarnya gue generasi ketiga. Ya, dan lu bisa ini nggak cerita ini? Ada utas yang lumayan seru buat gua soal asal usul kata spuring. Yes. Ternyata dari sini. Yes. Sebenarnya itu cuma sayang saat itu kita nggak tahu kalau itu bisa dipatenkan segala macam gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi sekarang sebenarnya kan kita kalaupun mengklaim pun juga ya hanya bisa diklaim, cuman kayak cannot be proven gitu. Cannot be proven, karena kan omongan. Benar. Jadi awal itu sebenarnya itu idenya dari bokap gue. Jadi memang kita salah satu, bukan pertama, cuman salah satu yang pertama ada spuring nama langsing di Indonesia kan. Dulu kan semua pakai bahasa Inggris ya. Iya. Sedangkan kalau balance kan wheel alignment. Balance itu kan simple lah, balance orang tahu lah. Wheel alignment itu kan bahasa Indonesia kan menyelaraskan ban, menyelaras ban. Itu kan which kayak is true. Ya, saat itu kan kata itu sangat tidak marketing banget, sangat tidak mudah diucapkan kan. Jadi bokap gue pikir apa ya kata-katanya yang menarik gitu. Nah, dia cuman kesimpulan kan dulu ada bahasa Belanda spur artinya kan sebenarnya kan kayak kereta ya. Spur kan artinya kan ya paralel. Ya spur kan begini kan, kalau gini kan ya kayaknya sesimpel itu. Spur itu adalah sejajar. Iya. Sama dengan teorinya spuring itu ya harus sejajar. Ban lo nggak bisa miring luar dalam, lo nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah spur. Nah, karena keterbatasan Inggris bokap saat itu, spur SPUR di Belanda, dan kalau Inggris Amerika kan U itu kan dibacakan double O. Jadi SPOOR kan spur kan lebih keren, lebih Amerika, dan O-nya itu kan represent ban, bulat. Dan karena dulu taunya di sekolah-sekolah kalau kata kerja dikasih akhiran ing kan gitu, ikan it spur ing, astaga itu artinya drinking ya kan, seperti itu kan, fucking gitu ya kan. Gitu kan, jadi ya
Ya udah karena ketebasannya spur, jadi supaya menyelarasan ada kata kerja dia spuring gitu. Oh gitu. Tapi kan Jadi di kamus nggak ada. spur Iya. itu bahasa Amerika, bahasa Belanda. Disosok Inggrisin karena supaya ada double O, jadi supaya U kan. ada O, terus ada Kata verb kerja. ing-nya. Iya. Gue aja guru bahasa Inggris kaget loh denger kayak gini. Iya. Itu kan ajaran sekolah dulu gitu kan. Ajaran sekolah. Akhiran kata kerja ditambahin ing, ya kan. Ini kan semua gitu kan dulu. Iya, iya. Jadi sesimpel itu aja gitu loh. Oh, Sejarahnya. oke, menarik, Tapi menarik. akhirnya jadi terkenal. Oh, oke. Apa namanya? Tapi gue tuh selalu respect loh orang yang ngerjain apa namanya family owned business gitu. Karena kan maksudnya gini, kita sebagai orang yang misalnya kerja di perusahaan itu kan banyak ya selalu ada clash-nya lah ini itu, apalagi ini kan keluarga gitu, and it involves a lot of money. Jadi gue tuh selalu respect orang-orang yang ngerjain bisnis selama turun temurun because there's a lot of story behind the scenes gitu. Apalagi ini dari tahun 1963. 63 ya. Dari 1963 dan lu generation ketiga. Generasi ketiga ya. Generation ketiga. Gue pengen tahu kalau apa namanya, bagaimana caranya menjalankan bisnis family itu supaya tetap solid gitu. Apalagi kan karena kan kalau misalnya kita sama work partner udahlah nggak ketemu gitu, tapi kalau di rumah ketemu Iya. lagi gitu. Tapi kalau secara family owned business tuh kayak gimana sih in general gitu? Wah, sama gue sih awal-awalnya lumayan susah ya, pasti banyak konflik, banyak ribut gitu. Iya. Apalagi kalau pribadi tuh gue tuh banyak ngasih prank ke bokap gue sebenarnya. 2001 bilang balik ke Indonesia janji mau ngurusin bengkel, jalan sebentar, tapi gue dapat orang syuting, lebih menggiurkan gue syuting dulu. Ya kan, syuting mulai capek, terus pas mau nikah, kebetulan kita buka cabang, Tom mau pegang lagi nggak? Oke, sebentaran lagi, terus kok uang dari bengkel kok kurang ya, nggak sebanyak dari syuting ya gitu. Karena kan gue kan bayar gaji gitu loh, maksudnya didikan bokap gitu adalah lo bukan Oh digaji lo bukan berarti lo anak cowok satu-satunya kan. Kalau di Cina kan anak cowok satu-satunya Iya. putra mahkota Iya. ceritanya kalau di Cina ya kan. Cuman Iya. gue Cinanya kan nggak kayak gitu gue. Iya. Ya you earn what you work for gitu kan. Iya. Ya gue bayar gaji, sedangkan ya gue itu hari itu gue compare gaji gue ngurus bengkel sama gaji gue di entertainment tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan ujungnya gue baru merit, akhirnya gue tinggalin lagi gitu loh. Yang lagi dan ujung-ujungnya gue kemakan omongan bokap gue yang bilang lo mau sampai kapan kerja sama orang, lo mau sampai kapan kerja waktu lo nggak bisa lo terikat sama waktu gitu. Kalau lo bisa ada pilihan, lo bisa work by freedom, kenapa enggak? Karena nggak semua orang bisa beruntung dan bisa ada di posisi itu katanya gitu. Gue dulu selalu mengkantor dengan alasan gue segala macam, enggak passion gue di film segala macam bla bla. Ujung-ujungnya saat gue sudah berkeluarga mulai tua ya, punya anak, for me time is important. Oke. Dan I have the privilege bisa punya opsi itu gitu loh. Jadi jangan dicesa-cesain, akhirnya gue fokus di situ dan akhirnya gue cari-cari misalnya gue ngembangin, gue isi sisi yang masih kosong, yang kurang berkembang which is di marketing, di konten, yang gue bisa di situ. Jadi ya Termasuk ruangan ini. ruangan ini. Ini termasuk bagian lo. Ini kita mainin sedikit. Asik. Jadi this is ruang tunggu di Nawilis Auto Center mana? BSD, iya. BSD Theater. Buset, ini mah kayak lobby hotel nih kalau kayak gini. Muter sedikit. Jadi pada akhirnya tuh gue tuh suka banget nongkrong dulu, suka banget gaul lah ya, nongkrong foto kafe, kopi, dan gue tuh sangat menikmati. Gue tuh suka dengan suasana kafe, cozy, banyak orang gitu loh. Dan gue pikir kan orang ke bengkel lah pasti minimal sejam setengah gitu kan. Ya kalau kita bisa bikin comfort kan ya pasti mereka seneng dong. Gitu. Apalagi kan pasti mereka bisa balik lagi gitu. Apalagi kayak Nawilis tuh lumayan dikenal sebenarnya mahal gitu kan. Ya, gue mengakui mungkin kita paling mahal di Indonesia gitu. Cuma kita mahal karena we have the quality gitu kan. Dan penemu kata spuring. Iya, jadi ya that count for something dong ya kan. Dan gue pikir oke, kita memberikan service yang mahal, kenapa kita nggak provide tempat yang minimal ya no wonder it's expensive ya, tempatnya nyaman, tempatnya bagus gitu loh, maksudnya sesuai. Karena dulu tuh zaman bokap punya kakek gue itu nggak terlalu dipikirin gitu loh. Ya, dia only fokus on the Cuman service. kerjanya. Memang kalau toko orang Cina lama kayak gitu. Iya, dan gen orang Cina dulu begitu kan? Kayak gitu. Iya, mereka mah nggak masalah gitu. Yang penting kan mobil gue bagus, mereka nggak mikir tempat kayak gini gitu.
istri gue tuh punya kenalan ini toko emas di Jakarta, di sekitar Cideng gitu. Gue rasa kalau orang Cina lama tahu deh tokonya, gue nggak akan sebut. Jadi itu tokonya tuh bener-bener yang gue pasti tahu bayangannya kayak gimana. Tokonya tuh kecil banget, kayak ruko kecil, bahkan bukan ruko, cuma rumah kecil. Kipas anginnya tuh yang sudah goyang-goyang tuh, cek. Yang kalau punya sebelum rusak nggak diganti aja gitu. Sebelum rusak Iya. udah berdebu apa segala, tapi rumahnya di pick ada berapa? Itu parah gitu. Itu biasa Cina-Cina tuh kayak gitu, hati-hati bro. Jebak dan hidup lu tuh berarti kayak the literal plot twist of, lu nonton ini nggak filmnya Ernest Cek Toko Sebelah? Belum betul. Lu nonton? Harus nonton gue tuh. Gue sebagai Cina harusnya nonton tuh ya. Harusnya nonton karena gue Citato. Gue aja bisa relate gitu karena teman-teman gue banyak kayak gitu. Plotnya simple banget, kayak dia punya kerjaan sukses, terus sama bapaknya disuruh nurusin toko kelontong gitu, yang dia biasa berurusan sama klien, terus dia berurusan sama literal bocah ingusan yang mau beli garam 2.000 gitu. Jadi itu kayak it's sesuatu yang kayak gini-gini tuh pasti ada historical ininya, yang gue suka. Anyways, pertanyaan terakhir untuk Thomas Nawelis. Jadi sekarang bengkelnya sekarang ada di mana aja? Jabodetabek, Se-Jabodetabek ada. Serang sama Bandung. Jabodetabek, Serang sampai Bandung. Sampai Bandung. paling jauh Bandung so far ya. Oke. Jadi ini adalah kalau lu mau servis mobil terbaik, cari di nawilis.com ya. Semoga benar. Atau di Instagram juga ada. Instagram juga Nawilis ada. _auto_center asik. Kapan lagi gue bisa jualan ya? Anjay. Jarang-jarang. lu nggak mau bikin ini, nggak mau bikin ini cuma ide liar ya. Kalau misalnya dijalanin, gue akan seneng banget ngelihatnya. Kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Kan orang tahu lu dari Di Sini Ada Setan, which is one of the biggest sinetron di early 2000 kan. Lu nggak mau bikin Di Sini Ada Spuri atau Di Sini ada. Bener, gue pernah 1 bulan, kan gue memang ada konten bulanan ya, ada konten harian. Gue pernah 1 bulan itu gue temanya horor, jadi gue di sini ada bengkel. Jadi gue pernah. Di Sini Ada Bengkel. Iya, jadi gue pernah bikin 1 episode yang kan gue emang ada tim kreator, cuman yang satu episode itu gue yang konsep pemain direct memang ada hantu-hantuannya gitu sih, gitu ya. Jadi kayaknya mungkin boleh gue bikin lagi, cuman takutnya tuh kayak horor ke bengkel, berarti kan pasti kan nggak jauh-jauh dari kayak safety gitu. Berarti kayak kok bengkel menjadi serem ya, bengkel kadang harus kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi itu udah nggak bisa pakai Nagita karena budgetnya udah nggak masuk itu. Iya, budgetnya nggak masuk. Udah nggak masuk budgetnya. Thank you, Thomas Nawilis, sukses terus Nawilis. Thank you.